Perkenalkan, nama saya Nesa Fitri. Saya akan membahas mengenai pelajaran mustalah hadis yang membahas mengenai sinonimitas dan juga sandaran dari hadis. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai sinonimitas atau nama lain dari hadis. Sinonimitas atau nama lain dari hadis itu dibagi menjadi 4, yaitu sunnah, hadis, khobar, dan juga athar. Nah, yang pertama yaitu sunnah. Sunnah menurut bahasa yaitu jalan yang dilalui baik tercela maupun terpuji. Sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan atau takrir. Sehingga menurut Muhammad Mustafa Azami mengatakan bahwasanya sunnah itu adalah model dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua yaitu hadis. Menurut bahasa, hadis adalah khobar atau berita. Sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan. Sehingga menurut Muhammad Mustafa Ajami mengatakan bahwasanya hadis itu adalah khobar atau berita mengenai model dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu khobar. Khobar adalah warta atau berita, sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun yang lainnya, baik itu berupa perbuatan, ucapan ataupun takrir. Kemudian yang terakhir yaitu athar. Athar menurut bahasa yaitu bekas atau sisa sesuatu, sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat. Nah, mungkin itu pembahasan untuk sinonimitas dari hadis. Sekarang saya akan membahas mengenai sandaran dari hadis. Nah, sandaran bagi hadis juga sama dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hadis qudsi, yang kedua hadis marfu, yang ketiga hadis mauquf, dan yang keempat yaitu hadis mafhum. Nah, yang pertama yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala namun bukan Al-Qur'an. Nah, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an dari segi kualitas yaitu jika Al-Qur'an bersifat mutawatir dan terjaga keasliannya ataupun kemurniannya, sedangkan jika hadis qudsi ada yang sahih, hasan, bahkan ada pula yang dhaif. Nah, contoh dari hadis qudsi yaitu hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram, yaitu yang berbunyi Walid Tirmidzi min hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran, yang artinya yaitu dan bagi Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Allah Azza wa Jalla telah bersabda, hamba yang tercinta kepadaku adalah hamba yang menyegerakan untuk berbuka. Nah, itulah untuk contoh hadis yaitu hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian hadis marfu ini tidak hanya berhenti sampai sahabat. Kemudian contoh dari hadis marfu yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram yaitu hadis yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaksilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, yang artinya dari Abi Hurairah ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang daripada kamu mandi di air yang diam padahal kalian sedang berjunub. Nah, itulah untuk contoh dari hadis marfu. Hadis marfu itu dibagi menjadi 2, yaitu ada marfu lafzon dan ada juga marfu hukman. Yang pertama yaitu marfu lafzon, yaitu hadis yang secara terang-terangan sahabat atau rawinya menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah mengatakan, memperbuat dan menyetujui terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu marfu lafzon, di mana hadis tersebut tidak secara terang-terangan sahabat menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah menyatakan, memperbuat ataupun menyetujui terhadap hal tersebut.
tersebut. Kemudian alasan dari marfu lafzon yaitu hadisnya langsung dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jika marfu hukman yaitu hadisnya bersumber dari sahabat yaitu Aisyah, dan dalam hadis tersebut menceritakan mengenai Nabi Muhammad SAW, sehingga hadis tersebut atau hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad itu bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari hadis marfu. Kemudian contoh dari marfu lafzon yaitu hadis yang berada atau yang terdapat dalam Kitabul Maram yang berbunyi yaitu an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa godobahu kafallahu adabahu, yang artinya dari Anas bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian marah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan azabnya dari kalian. Contoh dari hadis marfu hukman yaitu an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan Allah di setiap masanya. Nah, kemudian tadi sandaran hadis itu kan sudah jelas dibagi menjadi 4 yaitu qudsi, marfu, mauquf dan juga maqtu. Nah, yang sekarang yaitu mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan sumbernya kepada sahabat saja, baik itu hadisnya yang terputus ataupun yang bersambung sanadnya, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Nah, contoh dari hadis mauquf yaitu yaqulu Ibnu Umar qala ida amsayta fala ta'tadiris subah wa ida asbahta fala ta'tadiril masa wa hud min sihhatika lima radika wa man hayatika limautika. Nah, itulah untuk contoh dari hadis mauquf. Keempat yaitu hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, baik itu berupa perbuatan, ucapan maupun persetujuan ataupun takrir. Contohnya yaitu sholli wa alaihi bid'ah, sholatlah di belakangnya baginya tanggungan dia bid'ah yang dia kerjakan. Nah, yang tadi tadi yang sahabat, definisi dari sahabat itu adalah orang yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian ia bertemu dan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Kemudian yang barusan yaitu mengenai tabi'in. Nah, definisi dari tabi'in itu sendiri adalah orang yang sejaman dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi ia beriman dan mati dalam keadaan beriman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.